Jalan yang kita lalui tak selamanya lurus, kadang mendaki, berliku dan turun. Tetaplah berjuang seiring waktu yang terus berputar untuk menggapai mimpi dan harapan. Hidup adalah perjalanan, tak terhitung langkah yang sudah kita lalui dari satu tempat atau satu masa hingga di sini, seiring detik jam yang berdetak. Hidup adalah pengalaman, peristiwa yang terlewati, senang atau sedih, akan melekat dan mewarnai hidup kita. Hidup adalah memilih, berbagai tawaran membayangi, kadang pilihan kita tidak tepat, namun kita belajar dan berjuang ke arah yang benar. Hidup adalah perjuangan. Ketika ingin meraih sesuatu, dibutuhkan usaha keras, berlatih terus-menerus, tetap tekun dan sabar. Hidup adalah belajar. Untuk mencapai tujuan, kita harus selalu berusaha dan belajar, bisa dengan melihat, mendengar, mencontoh, kemudian mencobanya. Hidup adalah misteri. Tidak ada yang bisa menjawab dengan tepat kapan, di mana, berapa lama kehidupan yang kita jalani. Seperti jarum jam, kita tidak tahu kapan dan di angka berapa akan berhenti berdetak. Perjalanan, pengalaman, memilih, perjuangan, belajar dan misteri adalah bagian dari hidup, membawa dan membentuk pribadi kita. Hidup adalah aku. Hidup adalah anugerah. Menghargai anugerahnya dengan memberikan arti dan manfaat bagi sesama merupakan tanda syukur kepadanya. Hidup adalah kesempatan, melalui dan bangkit dari suatu keterpurukan, membuat kita mengisi kesempatan yang ada dengan lebih berhati-hati dan bermakna saat masih diberikan olehnya. Hidup adalah ujian, berat ringan suatu permasalahan menjadi ujian yang semakin mendewasakan pribadi kita. Sepanjang hidup kita akan ada ujian-ujian lain yang harus dihadapi. Time is free, but it's priceless. Waktu itu gratis, tetapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak dapat memilikinya, tetapi kamu dapat menggunakannya. Kamu tidak dapat menyimpannya, tetapi kamu dapat menghabiskannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah pemberian Allah Elohim. Hidup kita adalah hembusan nafas ilahi. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Pada suatu retret, Tuhan membawa saya kepada suatu penglihatan di rahim seorang ibu yang gelap tetapi terasa sangat nyaman dan hangat. Ada seorang bayi
yang mungkin berukuran baru sebesar bola pingpong. Di tengah-tengah suasana yang nyaman dan hangat, tiba-tiba ada sepotong gunting yang datang. Gunting ini berusaha untuk mengejar bayi ini. Dia mengejarnya, dan bayi ini berlari untuk menghindari gunting ini yang berusaha untuk membunuhnya. Sampai pada suatu titik di mana dia kecapean. Dia ada di sudut atas, dan kemudian datang seorang yang sangat luar biasa. Diangkatnya bayi ini, ditaruh di pelukannya, dan dia tersenyum, dan matanya yang penuh kasih ini menatap bayi ini. Dia melindungi bayi ini sampai gunting ini akhirnya tidak ada lagi. Dan sekali lagi, dia tersenyum kepada bayi ini dan menatapnya. Sungguh suatu senyuman dan tatapan yang tidak akan pernah dilupakan oleh bayi ini. Kemudian dia lepaskan bayi ini dengan aman dan nyaman di rahim ibunya kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih, jika kita hidup sampai sekarang dengan selamat, kita mungkin tidak pernah tahu hal-hal yang Tuhan kerjakan yang kita tidak mengerti untuk Dia melindungi dan menyelamatkan kita. Jika kita bisa hidup dengan selamat sampai detik ini, bukankah itu suatu anugerah? Karena itu, sesulit apapun hidup kita, sesusah apapun, sepahit apapun, sesakit apapun hidup kita, mari hargai hidupmu, hargai hidup kita. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan rancangannya buat kita adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Hidup adalah kesempatan. Banyak pintu kesempatan Tuhan hadapkan di depan kita. Kesempatan untuk mencintai dan dicintai. Kesempatan untuk melayani dan dilayani. Kesempatan untuk mengenal Allah lewat doa dan firman-Nya. Kesempatan untuk mengenal Allah lewat ciptaannya yang begitu indah. Kesempatan untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Kesempatan untuk mempergunakan waktu yang Tuhan beri dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Kesempatan untuk mengembangkan talenta yang Tuhan taruh di hidup kita agar semakin sejalan dengan kehendak-Nya. Kesempatan untuk dipenuhi di dalam Kristus. Hidup adalah ujian. Beberapa waktu yang lalu saya sedang membereskan lemari kerja dari suami saya. Beberapa tanda mata, piagam penghargaan, foto-foto keluarga saya simpan. Juga beberapa penghargaan yang diterima oleh almarhum mertua saya semasa hidupnya sebagai seorang hakim. Arsip-arsip proyek yang lama, slide-slide yang lama, file-file yang lama, saya pisahkan untuk disingkirkan. Sore itu saya membawa file-file yang harus disingkirkan ke belakang rumah, dan saya mulai membakarnya satu persatu. Di saat membakarnya, saya merenungkan bahwa suatu saat saya akan berdiri di hadapan Allah dengan semua pekerjaan-pekerjaan yang telah saya lakukan. Dan saya akan berdiri, semua pekerjaan ini akan dibakar di dalam nyala api. Dan hanya pekerjaan yang bernilai kekal yang akan selamat dari nyala api ini. Sore itu ada satu pemahaman baru lagi yang Tuhan berikan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, sekali waktu nanti pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menampakkannya, dan dia akan tampak dalam nyala api, dan pekerjaan masing-masing orang akan diuji di dalam nyala api. Dan hanya pekerjaan yang bernilai kekal yang akan selamat. Ibu bapak saudara yang terkasih, sore itu saya semakin merenungkan. Hari ini kita bekerja, esok hari pekerjaan kita akan diuji. Di dalam waktu saya yang sangat singkat ini, saya semakin merenungkan harus lebih berhati-hati
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mana yang mempunyai nilai kekal yang tidak akan musnah. Dan ujian di dalam hidup kita akan selalu ada. Ujian itu akan selalu ada. Ujian akan membawa kita semakin dewasa. Ujian akan membuat kita semakin terbentuk karakter kita. Ujian akan membuat kita semakin menyadari untuk kita harus selalu memandang kepada Tuhan. Ujian di dalam hidup kita akan membuat kita semuanya semakin menyadari bahwa ada Dia di atas segalanya.